Ibu miskin dan anaknya si cantik. Cerita ini menceritakan bahwa anaknya tidak mau menerima kenyataan ibunya. Cerita ini membawa pesan agar kita selalu mengajarkan si kecil untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Selain itu, juga bisa mengajarkan si kecil bahwa kesuksesan dan kebahagiaan akan sangat tergantung pada orang tua. Asal mula batu menangis. Di sebuah desa dekat lereng gunung pada zaman dahulu, seorang gadis tinggal bersama ibunya. Gadis itu sangat cantik. Setiap hari dia merias wajah dan memakai pakaian terbaiknya. Dia tidak suka membantu ibunya bekerja di ladang. Gadis itu sangat pemalas. Karena anaknya tidak mau diajak ke sawah, akhirnya ibunya pergi sendiri dan menuju ke sawah, dan di perjalanan dia melintasi bentangnya sawah di lereng gunung dengan udara yang sejuk dan menerpa dirinya. Dan akhirnya sampailah di tujuan, dan apa yang dikerjakannya? Ia melakukan pekerjaannya sehari-hari, yaitu mencangkul di sawah dan mengisi sawah itu dengan bibit-bibit benih padi yang akan tumbuh nantinya. Lalu setelah mencangkul, si ibu ini pulang ke rumah dan melintasi bentangnya sawah di lereng gunung, dan juga angin sepoi-sepoi menerpanya. Dan dalam perjalanan dia berdoa, "Ya Tuhan, sadarkanlah anakku dari kemalasan dan menerima keadaan sesuai dengan tempatnya." Dan ibu ini terus berdoa sampai akhirnya di dekat rumahnya. Setelah ibu itu sampai di rumah, ibu itu ingin mengajak gadis itu untuk menemani ke pasar untuk membeli makan. "Nak, tolong bantu ibu ya, temani ibu untuk pergi ke pasar." "Bu, aku gak mau. Aku lebih baik di sini untuk merias wajahku agar setiap hari tetap cantik." Ibu itu terus bujuk anak gadisnya dan untuk menemani ke pasar. Dan awalnya gadis itu menolak, tetapi ibunya membujuknya dengan mengatakan, "Kalau mau menemani ibu ke pasar, ibu akan belikan baju baru, Nak." Akhirnya gadis itu setuju mengikuti ibunya. "Bu, tapi ibu berjalan di belakang aku ya, aku di depan." Meski ibunya sangat sedih, dia setuju untuk berjalan di belakang putrinya. "Kalau begitu, ayolah Nak." "Ya Ibu." Anaknya berjalan dengan ibunya, dan ibunya selalu di belakang dan menyusuri jalan setapak menuju ke pasar. "Bu, jangan memanggil aku sebagai anak di pasar ya." "Ya Nak." Ibu itu sangat sedih karena kelakuan anaknya. "Bu, ayo cepat, nanti kesiangan." Ibunya terus mengikuti di belakang, dan sampailah gadis itu bersama ibunya di pasar. Sesampainya ibu itu dan gadis itu di pasar, semua orang memperhatikannya dan melihat gadis itu dan mengagumi kecantikannya. Dan juga penasaran, di belakang gadis cantik itu ada seorang wanita tua dengan gaun sederhana. Gadis itu dan ibunya terlihat sangat berbeda. Dan ada salah seorang ingin bertanya pada gadis itu, "Halo Nona cantik, siapa wanita di belakang Anda?" "Dia adalah pelayanku." Ibunya yang ada di belakang sangat sedih, tapi dia tidak mengatakan apapun. Gadis itu dan ibunya bertemu orang lain, dan lagi bertanya pada gadis itu, "Hai Nona cantik, siapa wanita di belakangmu?" Sekali lagi gadis itu menjawab pertanyaan laki-laki itu, "Itu adalah pelayanku." Gadis itu terus mengatakan bahwa ibunya adalah pelayan setiap kali mereka bertemu dengan orang di pasar. Akhirnya sang ibu tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menghukum putrinya. Tuhan menjawab doanya. Perlahan-lahan kaki gadis itu berubah menjadi batu. Prosesnya lanjut
ke bagian atas tubuh gadis itu. Gadis itu sangat panik. Gadis itu berkata pada ibunya, "Ibu, maafkan aku ibu," sambil menangis dan meminta ibunya untuk memaafkannya. Ibunya juga sangat sedih. Kenapa ini semua terjadi? Nak, semua ini sudah terlambat. Dan seluruh tubuh gadis itu menjadi batu besar. Sampai saat ini orang masih bisa melihat air mata berjatuhan dari batu tersebut. Pesan pada cerita ini bahwa kita tidak boleh menyakiti orang tua atau durhaka. Terima kasih telah menonton video aku dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.